80% itu kebanyakan circle ke arah sana. Tapi dengan flight path yang seperti ini seharusnya kita akan melihat early game yang cukup pasif, kecuali ada yang mau uji nyali kayak Victim kemarin turun ke Volnova iseng-iseng berhadiah tapi dapat isengnya doang, nggak dapat hadiah ya kemarin, malah dapat tusun. Jadi circle-nya bakal ke arah tengah. Lagi-lagi ini kayaknya bakal jadi early game yang pasif banget sih. Iya benar banget, dan kita lihat di Volnova yang mengarah ke arah Volnova masih ada Bigetron dan kalau dari nomor 3 siapa tuh? Louvre. Nomor 3 adalah Louvre. Menurut gue ini bakal jadi ajang cari poin buat EVOS sih. Lagi-lagi mereka harus bermain dengan relatif lebih aman, mencoba mendapatkan mid to late game. Karena mereka sekarang udah bisa dibilang bukan tim yang penghuni papan atas lagi nih. Mereka ada di papan paling bawah, benar-benar di ambang zona degradasi. Kalau mereka nggak berhati-hati, mereka nggak invest pemain mereka buat mid to late game, mereka menurut gue dalam masalah besar. Karena lagi-lagi mereka nggak bisa tutup mata di sini. Mereka dalam posisi yang terjepit. Tim-tim underdog sudah mulai unjuk gigi semua, mendapatkan poin yang cukup signifikan dan juga konsisten. Sementara EVOS sekarang sedang cukup kesulitan untuk mendapatkan poin demi poin. Lagi-lagi, menurut gue ini udah jadi pertempuran ini sih papan bawah klasemen karena semua sekarang berlomba-lomba buat masuk ke Grand final. iya, buat masuk ke playoff-nya. Ya benar, apalagi hanya 16 tim saja yang bisa diambil menuju ke Grand Final. Jadi kalau misalkan menurut hitung-hitungan mereka poin mereka udah gak mungkin bisa aja nothing tulus, bisa aja mereka bakal melakukan hal-hal YOLO yang tidak terduga. Mungkin seperti The Pillars yang suka menghancurkan rotasi orang. Tapi kan kalau kita lihat sekarang The Pillars kan memang masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam grand final. Dan kita lihat di sini XCN juga sedang melooting. Kayak semua tim bakal happy looting banget di awal game. Dimana tadi kalau kita lihat juga garis pesawatnya cukup fair, menyebar dengan rata. EVOS, kalau kita bilang tentang permainan EVOS, gue nggak tahu kenapa, tapi mereka tuh kayak antara miskom atau enggak mungkin nggak pede main di online. Soalnya kalau kita lihat dari permainan mereka tuh lebih banyak kayak miss strategi gitu. Iya, kelihatannya waktu offline mereka masih baik-baik aja, dapetin banyak kill, dapetin beberapa chicken dinner, dapetin placement yang cukup baik pula. Tapi ketika kita mulai online memasuki minggu terakhir ini, mereka terlihat sedikit melempem. Lagi-lagi itu sesuatu yang harus dihindari, apalagi melihat banyak banget tim, bahkan IOG kemarin bisa dapetin double chicken dinner. Banyak tim yang udah nungguin nih EVOS buat kesalahan dan menyalip mereka. Jadi EVOS udah nggak bisa membuat kesalahan di sini. Mereka harus make no mistake. Ketika mereka udah membuat kesalahan, tim-tim yang di bawah, bahkan tim seperti XCN, Bahampas, IOG, tim-tim seperti Onyx menurut gue punya kesempatan yang besar banget buat nyalip EVOS. Jadi menurut gue tim-tim yang sekarang berada di atas posisi di bawah posisi 16 kayak 17 sampai 24 itu menurut gue sekarang mereka masih punya kesempatan buat masuk ke playoff, tapi mereka juga akan sangat bergantung dengan tim-tim yang ada di posisi 16. Apakah posisi 14 sampai 16 ini membuat kesalahan atau tidak. Jadi ini masih open game tapi mereka akan sangat bergantung. Kalau misalkan posisi 14 sampai 16 mainnya konsisten, mereka bermain dengan sangat rapi, menjaga placement mereka agar nggak tusun, menurut gue posisi 16 ke 24 akan sulit buat masuk. Tapi kalau posisi 16-an ini mereka buat kesalahan terus sering tusun, nggak menutup kemungkinan kita akan melihat banyak kontender baru buat masuk ke playoff nanti. Ya benar banget, apalagi kalau gue bilang ya, peran manajer sama coach juga cukup penting udah mulai week terakhir. Karena mereka bisa tugasnya itu buat ngecatetin poin dan mulai hitung-hitung berapa sih poin minimal yang mereka wajib dapetin untuk setiap matchnya. Either misalkan mereka at least top 10 deh, tapi bisa kill 5, ya udah securing 10 poin setiap game biar dapat 120 poin untuk ngejar posisi yang ada di 16 atau berapa. Jadi seenggaknya mereka tuh punya target. Jadi nggak asal main YOLO. Yang penting gue asal klasemen. Mereka tetap butuh poin kill buat ngeboosting poin mereka di global leaderboard nanti. Dan hal sesuatu yang bisa mereka lakukan adalah gambling push. Jadi misalkan mereka tahu oke, di posisi 16 ada EVOS dan kita ada tepat di bawahnya. Gue nggak
gue expect nanti di hari Sabtu Minggu di mana kita memasuki hari-hari terakhir PMPL, gue expect bakal ada gambling push sih. Jadi di mana mereka kalau misalkan mereka mulangin tim itu, mereka pasti masuk 16, tapi kalau enggak mereka yang enggak masuk. Jadi menurut gue hal-hal itu akan terjadi nih di minggu-minggu terakhir ini. Karena sekarang udah tinggal do or die. Lagi-lagi gue selalu bilang tidak pernah ada kata terlambat buat masuk ke playoff, tapi lu nggak boleh membuat kesalahan. Sekali lu udah membuat kesalahan, jalan lu buat masuk ke playoff itu semakin lama semakin sempit dan tentunya lu nggak pengen jalur lu tertutup karena kesalahan lu sendiri. Jadi memang mereka harus lebih rapi. Mereka harus percaya dengan playstyle mereka dan kita lihat sendiri, Jaxi udah kecelakaan tunggal di sana, bukan satu cara yang bagus untuk memulai pertandingan dan Red Rocket sudah nge-spot ada beberapa mobil yang nampaknya melewati compound mereka. Tidak akan ada open fire. Gue melihat Red Rocket sebagai tim yang sangat baik ketika bermain defensif. Mereka bisa menahan circle dengan rapi dan ketika mereka berhasil masuk circle terakhir, mereka bermain ultra defensif, mereka bisa dapat beberapa kill dan bahkan mendapatkan chicken dinner. Menurut gue itu playstyle yang cocok banget buat mereka daripada mereka melakukan early engagement. Tapi Onyx kayaknya udah nge-spot Teddy di sini yang ditembakin langsung harus mencari cover. Ini tinggal Onyx apakah mereka ingin mencari kill karena lagi-lagi mereka butuh poin buat masuk ke posisi 16. Yes, benar banget dan sepertinya pertemuan pertama akan terjadi antara Onyx dan Red. Antara mungkin Onyx mau berusaha untuk mendapatkan pundi-pundi kill karena seperti yang sudah Wilswa katakan, placement point Onyx harus di boosting lagi. Iya, mereka berdoa juga si EVOS Tusun karena EVOS ada di 16, Onyx ada di 17, itu udah posisi dempet-dempetan sih. Ya benar banget. Berarti mereka hanya punya sisa kesempatan sekitar 2 kali ronde main lagi ya. Berarti kayak 12 match lagi. Ya which is kalau misalkan kita hitung-hitung, at least dalam setiap game mereka harus bisa dapetin 10 poin minimal. Iya. Mereka gapnya kalau nggak salah cuma 40 poin gitu loh. Jadi ini benar-benar ini dua tim ini kalau misalkan mereka mau gelut di posisi 16-17 nggak boleh ada yang tusun. Kalau misalkan Onyx tusun di sini, EVOS bisa menjauhkan diri. Kalau EVOS tusun, Onyx bisa mendekatkan diri. Dan sekarang Bonafide langsung menembakkan beberapa peluru di sini ke arah tim Louvre yang sedang melakukan rotasi dan nggak akan ada yang connect. Lagi-lagi hanya tembakan peringatan agar compound mereka tidak ditabrak dan Louvre pun tidak mengindahkan tembakan-tembakan tersebut. Bakal tetap gaspol. Tapi tentunya senjata yang ditembakkan oleh Bonafide sudah bisa terdengar oleh EVOS. Jadi rotasi selanjutnya dari EVOS mungkin bisa sedikit lebih gampang atau bahkan bisa menangkap Bonafide yang lagi mau melakukan rotasi nantinya. Yes, benar banget. Dan kalau kita lihat juga dari pola-pola gameplay para tim di sini lebih ke arah kalau misalkan mereka sudah punya compound, ada yang rotasi, mereka lebih ke warning shot. Jadi sebenarnya mereka nggak niat buat ngeledakin atau buat engage. Jadi lebih ke arah kayak kita udah di sini, kalian jangan ke sini. Karena kalau misalkan gue lihat juga prediksi-prediksi circle itu lebih ke arah area yang memang nggak terlalu crowded di dalam. Itu kata-kata para pro player ya. Cuman kalau misalkan kita lihat juga circle seperti Vikendi tetap nggak bisa ketebak. Karena mereka selalu bouncing antara misalkan udah di tengah tiba-tiba ke atas atau nggak dari atas tiba-tiba ke bawah. Dan itu sangat nggak ketebak ketika circle-nya udah masuk posisi ke-5, ke-6 ya. Iya. Ini udah tinggal mereka, ya lagi-lagi ini adalah Vikendi guys. Di mana compound begitu banyak bertebaran. Jadi kebanyakan tim lebih memilih untuk bermain ultra defensif. Ketika lu udah punya compound, banyak yang bilang kalau lu punya compound dalam circle, tahan aja sampai circle selanjutnya. Karena kemungkinan besar lu bakal menang kalau lu punya compound di circle terakhir. Makanya mereka udah tinggal nahan lama banget. Karena ini memang taktik yang bisa dimainkan oleh di Vikendi. Karena lagi-lagi compoundnya banyak dan tidak begitu banyak cover di luar compound. Jadi sangat masuk akal buat kebanyakan tim bermain dengan cara sangat-sangat defensif. Seperti yang dilakukan oleh IOG sekarang ini sebenarnya bukan sesuatu yang dianjurkan karena lagi-lagi mereka nggak ada cover. Ketika mereka udah ketangkap di sini, kalau mereka ketangkap nih 3 pemain ini, mereka dalam masalah besar karena nggak ada cover yang bisa mereka pakai, rotasi pun akan sangat sulit. Makanya untung nggak ada musuh di sekitar mereka dan Ludens ternyata ada tepat di tengah-tengah Red Rocket dan juga Siren. Siren adalah salah satu tim yang belum pernah dapat chicken dinner ya kalau nggak salah. Iya benar, belum pernah dapat chicken dinner karena nggak tahu kenapa antara mungkin ada tekanan dari luar atau mungkin tekanan mental di mana sebenarnya mereka punya kesempatan kayak 80% untuk bisa dapetin, tapi ketika mereka di-push sama tim terakhir, mereka tuh akan kayak blunder dan langsung menyerahkan winner-winner chicken dinner ke tim musuhnya. Iya, lagi-lagi end game execution penting juga. Karena ketika circle udah kecil dan terlalu banyak tim, fokus itu diuji banget kemana lu mau fokus duluan. Dan kita lihat akhirnya ada pemain pertama yang terkenok di sini, Too Easy sudah berhasil dapatkan oleh Louvre Toms dan akan ada refrag nampaknya. Di sini kita lihat Louvre
akan ada backing fire dari Ucup. Kita lihat nampaknya 2 lawan 2 sementara Ucup masih menahan dari arah Broken Wall. Sementara Toms sudah memasak granatnya, menunggu waktu yang tepat untuk melempar ke arah Ucup. Lempar di sini Ucup membuka lebar, keluar di waktu yang tepat dan namun ada granat balik. Oh justru Toms nampaknya terjadi blunder tadi, justru menumbangkan Slayer. Mimpi buruk bagi Louvre. Ucup bakal nge-push di sini, satu pemain tersisa akan menahan di dalam WC. Sementara ini Toms akan keluar. Ucup gel kiri, Louvre akan langsung dipulangkan ke arah lobby. Satu blunder dilakukan dan langsung dihukum saja oleh Dranix. Iya, itu kesalahan yang cukup fatal bisa kita bilang. Karena di mana dia sebenarnya udah tahu ada Ucup di luar, tapi malah nekat untuk cooking grenade di depan jendelanya persis. Itu kan kemungkinan untuk bisa keluar dan mengarahkan ke arah yang tepat itu sangat kecil. Kenapa dia tidak melakukan rotasi dulu sedikit, setup smoke dan lalu baru melakukan frag grenade? Sakit banget. Yap, dan sayang banget sih menurut gue. Sayang banget. Gue yakin dia dalam otak dia, wah kena nih. Terus soalnya Slayer nggak pindah tempat. Dia masih di posisi yang sama dan ternyata granatnya justru pecahnya di tempat yang mereka tidak duga. Dan Louvre lagi-lagi harus puas di posisi buncit. Kita lihat Red Rocket sudah mulai menembakkan beberapa shot ke arah Siren, memberikan presence mereka di map. Jadi tentunya Onyx dan Siren harusnya udah denger sih tembakan tadi. Yap, jadi pastinya mereka sudah tahu kalau misalkan mereka nggak sendiri, tapi tidak akan ada inisiasi lanjutan. Yep. Mereka akan hanya diam aja, stay at home, di rumah aja, nggak kemana-mana, ya kan? Bisa aja. Iyalah. Aduh. Karena di sini mereka ya Vikendi ya, dingin. Dingin. Mereka butuh kehangatan di rumah. Gokil. Yeah. Iya. Gokil. Seperti layaknya Wilson. Ya. Apa sih? Gak Kok jadi gua sih? Gak ada, cuman pengen bikin Kenapa kalimat jadi aja. gue lagi? Nah ini IOG Rancid, kita lihat bagaimana bagusnya permainan IOG di hari Minggu kemarin. Tentunya mereka ingin menjaga konsistensi mereka. Sekarang IOG dalam posisi yang bisa dibilang ada kemungkinan mereka bisa masuk ke playoff, tapi mereka harus dapetin chicken secara konsisten, dapetin kill secara konsisten juga. Kalau misalkan mereka end up too soon berkali-kali, ini dampaknya bisa jadi mimpi buruk buat IOG dan mungkin mereka harus mengubur mimpi mereka buat masuk playoff dalam-dalam. Dan Morph juga adalah salah satu tim yang kita expect bisa perform dengan sangat baik, menunjukkan beberapa play yang indah, tapi lagi-lagi inkonsistensi menjadi hama utama bagi tim Morph ini. Iya benar banget, harus dibasmi ya hamanya. Iya dibasmi. Dan emang kalau misalkan kita bilang soal liga, ini kan memang kayak perjalanan yang panjang ya. Dimana kita nggak pernah tahu ada yang namanya berantem di dalam tim atau apa. Itu memang menjadi tantangan juga buat setiap tim untuk mempertahankan chemistry mereka dari awal, yang dimana selalu tos-tosan bareng. Sampai akhir walaupun kalah tetap harus tos-tosan bareng. Iya, biasanya kalau pacaran kan itu 1 minggu pertama yang lagi baik-baiknya. Nah, minggu kedua tuh udah mulai rocky. Okay. Minggu ketiga, minggu keempat tuh kalau berantem biasanya berujung dengan malapetaka. Oh gitu. Malapetakanya kira-kira apa? Nggak tahu sih, saya nggak pernah pacaran sebentar itu. Oh gitu. Iya, ngeri banget ya. Ngeri banget ya. Gue parah banget ya. Lumayan. Oke. Aduh. Bisa. Taktik soft marketingnya tuh dapet gitu loh. Iya, aduh. Emang Bapak ini luar biasa ya. Saya salut. Oke, kita back to the game. Ini NFT sama IOG lagi-lagi tetanggaan. Pasif banget, selalu. Gue kalau nge-cash Vikendi pasti awalnya pasif. Gue gak ngerti kenapa. Katanya kemarin kalian pas nge-cash Vikendi seru ya? Iya, mungkin karena ini Wilson yang nge-cast, jadinya Vikendi seperti ini. Kita tidak pernah tahu. Ya kan? Yang namanya caster jinx is real. Oh iya, tapi lihat di sini Jal. Bonafide udah deket banget sama IOG. Hitman ada di posisi yang terbuka. Lagi-lagi mereka kalau mau nge-hit mereka harus punya vehicle. At least untuk mendekatkan diri mereka ke compound tersebut. Kalau mereka nggak punya vehicle, ini Hitman. Rancid udah ngelihat Hitman tadi harusnya. Ini kalau mereka mau nge-hit, mereka harus melakukannya dengan cepat dan tepat. Kalau mereka melakukannya secara sloppy satu-satu, mereka gampang banget keculik sama IOG. Tapi Hitman udah di posisi yang terbuka. Kalau Hitman keculik, ini Bonafide dalam masalah besar sih menurut gue. Yes, bener banget. Dimana kalau kita lihat Hitman juga sudah mulai mengelok posisi. Cuman sebenarnya dari sisi kanan Hitman itu open banget ya. Dimana Rancid, sebenarnya tuh Rancid ada kesempatan banget buat nge-take down Hitman langsung. Dan di sini sepertinya Hitman tuh tidak aware antara dia harus set up smoke dari sisi kanan karena itu sangat terbuka sekali. Dimana, motornya bisa diparkir di dalam. Iya dong? Hah? Gila, itu kayak orang di, ini tahu gak sih di RT RW itu motornya takut dimaling, taruhnya di dalam rumah. Takut banjir kayaknya. Takut banjir, taruhnya lantai 2 lagi. Itu effort loh. Buat masukin motor sampai lantai 2 dan BTR akan melakukan rotasi. Kita lihat bagaimana pasifnya tim-tim ini bermain dan mereka langsung menabrak compound besar di sini untuk ditahan. Kita lihat udah nggak ada engagement sama sekali. Mereka benar-benar menahan engagement. Mereka
ingin menjaga posisi mereka tetap tidak terbaca. Dan kita sudah mendengar beberapa tembakan dari Dranix di sini. Bigetron juga nampaknya sedikit penasaran ada apa sih di balik bukit ini. Zuxi langsung dikirimkan dan ada mobil juga untuk setidaknya menjadi barricade mungkin atau bahkan jalur evakuasi kalau misalkan Bigetron masuk dalam masalah. Ya, ternyata di sisi lain juga sudah mulai terjadi pertempuran sedikit demi sedikit dan Ryzen sudah mendapatkan vision menuju ke Lizard. Di situ ada mobil pastinya, itu ada orang di dalam compound. Dan Bigetron yang kalau kita lihat dari tadi pergerakannya pengen banget house kill. Kayaknya nih mereka akan menunggu saat yang tepat-tepat di mana di sini Bubu sudah mulai melakukan spray. Satu orang dari Geek Fam Datmo sudah knockdown dan sementara Onyx mulai tertumpuk-tumpuk di dalam satu rumah saja. Ya ini Bubu benar-benar ngasih presence yang kuat banget tapi justru mereka yang dalam masalah. Lagi-lagi cover di Vikendi ini kecil banget. Kita lihat Dartmouth justru yang terkena knock karena mereka mencoba mengkontes Onyx. Lagi-lagi mereka punya compound. Mereka bisa cover kapanpun dan ketika di knock pun mereka masih bisa revive dengan aman. Ketika mereka dipush dari tim lain justru mereka yang dalam masalah besar. Kita lihat bagaimana Bigetron melakukan rotasi sekarang. Mencoba mencari angle langsung ada tembakan mengarah ke arah mereka. Memberikan presence, Ryzen tertag ke half HP, untungnya masih bisa selamat. Sementara IOG kembali masih menahan compound saja semua tim. Dan apa yang dilakukan Bigetron tadi adalah untuk mencari tahu ini benar nggak sih di dalam sini ada tim apa enggak. Dan ternyata nembak oke. Ini rumah berarti ada isinya. Kita mungkin kalau nabrak udah mesti mikirin taktik nih. Kita mau nabraknya seperti apa, kapan dan bagaimana. Dan sementara itu nggak akan ada engagement. Lagi-lagi circle masih terlalu besar. Buat beberapa tim mungkin gak worth it untuk melakukan battle di early game seperti ini. Karena lagi-lagi lu pengen masuk ke late game dengan jumlah pemain sebanyak mungkin. Yes, benar banget. Dan Geek yang tadi sedikit ter-take down harus segera melakukan rotasi. Mereka memilih untuk memutar jauh nampaknya. Mereka tahu di situ ada Onyx dan lebih memilih untuk mendapatkan compound baru. Dan di sini Morph sepertinya juga sudah cukup apik di Mount Kresnik, area high ground dari Vikendi. Bisa mendapatkan vision yang cukup baik juga. Zabrol sudah mendapatkan arah vision terhadap Rexa dengan XCN. Sudah terkikis sedikit demi sedikit darahnya dan ada juga Kenju. Wah, ini Zabrol visionnya enak banget. Dia bisa ngelihat 4 player sekaligus dari satu arah. Iya, mereka langsung kasih pressure ke arah XCN. Di sini mobilnya dari XCN bahkan dipecahin bannya. Kita tahu sendiri bagaimana sulitnya vehicle di Vikendi. Jadi XCN di sini jalur evakuasinya bakal sedikit disulitkan karena ada Zabrol. Tapi Aerowolf juga udah lurking around di belakangnya Morph ya. Yep. Jadi kalau misalkan Morph memutuskan untuk push ke arah XCN di posisi yang terbuka, Aerowolf udah siap buat mendapati mereka. Dan ternyata IOG mendapatkan satu orang dari NFT dan sisi lain Siren bertemu dengan Red Rocket. Ini dari IOG melakukan split gitu ya. Jadi ada satu Ludens diletakkan di seberang jalan dan 3 orangnya menjaga compound yang di depannya ada Bonafide. Satu orang dari NFT berhasil di revive walaupun tadi sempat terkena headshot dari sniper IOG. Ya ini lagi-lagi mereka cuma mencoba untuk merusak ini sih utility menurut gue. Jadi dipaksa biar nanti di end game-nya nggak punya armor, nggak punya helm atau bahkan nggak punya aid kit. Jadi itu yang mungkin coba diusahakan dan lagi-lagi circle-nya akan kembali bersahabat untuk mayoritas tim. Tapi Aerowolf di sini kemungkinan besar harus menabrak compound yang dimiliki oleh Morph kalau misalkan mereka ingin punya compound yang enak buat ditahan. EVOS juga akan kemungkinan bertemu dengan Aerowolf. Jadi mungkin antara ketiga tim ini dan juga XCN keempat tim bahkan mungkin akan ada pertempuran di circle selanjutnya. Ketika Blue Zone sudah mulai masuk, ketika banyak tim yang mencoba untuk masuk ke dalam circle, kemungkinan besar akan terjadi pertempuran di bagian sana. Sementara di bagian selatan kita lihat tadi agak relatif lebih sepi daripada di bagian utara. Jadi ya untuk tim bagian selatan kayaknya masih bisa chill dulu. Iya, dan baru ada satu tim doang ya, Louvre. Dan itu benar-benar pertama banget, Tusun pertama banget. Dan ini udah circle-nya udah mau masuk ke circle kelima, bayangin. Sebegitu lamanya di Vikendi. Sebegitu lamanya di Vikendi. Mereka hanya muter-muter, nokin satu, hehe, halo. Habis itu udah revive lagi, bercanda kok. Iya, bercanda. Kayak gitu lagi aja terus, gak apa-apa. Hehe. Kita rapopo ya, yang nonton sabar-sabar aja. Nyapanya pakai peluru ya? Iya dong, pengen tahu kan. Soalnya kalau Mike All kan nggak asik gitu, nggak boleh bang, nggak boleh juga. Ya dan ini, Aerowolf bakal ketemu sama EVOS sih, fix. 2 pemain ini bakal jadi split ya dari EVOS. Jadi kalau KZ dan Foxy kena take,
itu bakal jadi masalah besar karena kemungkinan besar mereka nggak bisa di-revive. Dan NFT di sini tampaknya udah ketemu sama Siren. Kita lihat tembakan mulai datang dari arah Geek Fam, justru akan mendapatkan Siren dalam posisi yang cukup terjepit sebenarnya NFT, tapi mereka punya compound. Itulah gunanya lu punya compound. Lihat Siren, mereka nggak punya compound, justru mereka yang kena tag dari Geek Fam. Dan ini informasi yang cukup berguna bagi NFT. Liquid mulai mengeluarkan Kar98 yang memberikan presence ke arah Geek Fam, tapi belum mendapatkan apapun. Bubu ke-tag ke low HP, tapi lagi-lagi tidak akan ada push. EVOS nampaknya mulai bertempur juga dengan Aerowolf. Akan ada trade refrag di sini. KZ berhasil mendapatkan Hazelnuts, sementara Aerowolf kalau misalkan kita lihat nampaknya masih melakukan tempur. Siren dan juga Geek Fam tidak akan terjadi apa-apa karena lagi-lagi mereka masing-masing punya compound. Gue penasaran banget apa yang terjadi antara Aerowolf dan EVOS. Kita lihat Renalre harus melakukan rotasi jauh karena satu temannya sudah di finish, sementara EVOS stand strong tepat di dalam circle tetanggaan sama Aerowolf. Mereka benar-benar sebelah-sebelahan ini. Iya, dan apalagi mereka mendapatkan sisi circle dan akan menjadi PR berat lagi buat mereka ketika circle-nya menutup ke arah circle kelima. Dan di sini KZ juga sudah mulai mencari-cari dari arah lower ground. Mereka tahu di depan mereka itu ada Aerowolf, dan seperti yang sudah diketahui Aerowolf adalah tim yang cukup kuat di Vikendi. Iya, dan mereka nggak boleh tusun sekarang. Kalau mereka tereliminasi sama Aerowolf, posisi mereka di 16 besar, kemungkinan besar bisa disalip sama Onyx. Jadi ini adalah ronde do or die buat EVOS. Mereka nggak boleh keeliminasi sekarang dari Zekin. Udah ketahuan posisinya di sini sama Spauf. Untungnya masih ada covering fire dari KZ. Menutup kembali jalur vision dari Spauf agar tidak bisa memberikan damage ke arah EVOS. Dan kondisi kedua tim ini sama-sama di luar zona. Jadi bakal ada lomba lari sih menurut gua untuk masuk ke dalam circle nanti. Dan ini bisa jadi juga Playzone yang bakal menjadi MVP karena circle-nya udah mulai masuk circle kelima ke-6, itu udah sangat sakit dan berdarah-darah. Apalagi kalau misalnya boostingannya kurang, tipis-tipis, nah itu bakal menjadi PR berat buat kedua tim. Antara maju atau ditinggalin aja. Ini maju kena, mundur kena. Nah itu dia, masa kalau kita lihat dari pergerakan EVOS sendiri, mereka tuh ragu tuh kan, muter-muter aja di pinggir. Aduh ngapain ya, bingung nih. Nah sekarang udah ada motor bike, kayaknya langsung melakukan rotasi dari Foxnya. Namun di sini masih keras banget IOG dengan Bonafide. Tidak bergerak sedikit pun, namun sudah mulai terjadi spray down sedikit saja masuk ke dalam rewind. Satu orang ter-take down dari Bonafide. Masih ada lanjutan lagi dari Gangsta melakukan flanking. Ya, dan kita lihat di sini IOG akan melakukan push. Jersey sini ada dalam compound 2 lawan 1. Jersey masih bisa bertahan hidup. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dan ada backing dari arah Zulhak. IOG kehilangan satu persatu pemain mereka, sementara Omega melakukan flanking dari arah samping, berhasil mendapatkan Jersey. Sementara Zulhak tidak mampu melakukan covering fire. Sementara Zulhak ada di balik Crispy Car, itu sangat berbahaya dan Crispy Car mulai terbakar. Zulhak dalam masalah besar. Untungnya dia bisa melakukan rotasi masuk ke dalam compound untuk setidaknya menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Sementara Omega mulai melakukan push, akan masuk ke arah tangga di mana Zulhak sudah menunggu, tapi tentu saja dengan HP yang lebih tinggi Omega akan mampu mendapatkan Zulhak. Bonafide dalam masalah besar, tersisa satu pemain mereka yang masih sadarkan diri untuk melakukan penyelamatan yang menurut gue sangat-sangat mustahil dilakukan, dan Hitman akan langsung kabur. Ludens di sini sudah menunggu di luar compound, di tepat di seberang mereka, tapi Hitman juga akan tertangkap oleh tim lain nampaknya, yaitu dari IOG juga kah? Oh enggak, NFT. Dari NFT, Mas Gaga. Dari sisi map yang lain berhasil mendapatkan Hitman, sementara Renalre di sini akan mencoba menabrak compound dari Morph. Kita lihat ada 4-way showdown antara keempat tim yang sedang berusaha untuk mempertahankan posisi mereka di dalam circle. Yes, benar banget, dimana para player juga sudah mulai termakan sedikit demi sedikit oleh Playzone dan Alter Ego. Alter Ego berada di tengah circle dan sangat aman, dan sepertinya akan terjadi penumpukan dari area utara di mana sudah ada Aerowolf dengan Morph yang sudah berjaga-jaga dengan Red Rocket. Ini akan menjadi PR berat banget buat XCN, DG yang masih berada di luar, dan kita lihat BTR akan bertemu dengan EVOS di dekat Villa dan eliminated. EVOS tereliminasi di posisi ke-14, lagi-lagi harus tusun. Ya, itu sesuatu yang mereka ingin hindari banget sih, karena untuk masuk ke playoff mereka butuh poin sebanyak mungkin, dan Onyx mengikuti EVOS. Jadi kemungkinan besar ini pertandingan buat posisi 16 masih on fire sih menurut gue. Tapi sementara itu kita akan melihat XCN juga akan menahan nyawanya karena dia nggak mau kasih poin buat DG. Kita lihat Morph masih lengkap dengan 4 pemain. BTR juga sudah mendapatkan 5 kill. On fire banget kayaknya Bigetron hari ini. Sudah mengumpulkan jumlah kill yang sangat-sangat signifikan. Tapi lagi-lagi Aerowolf juga nampaknya ingin mengikuti jejak mereka, masih menahan di dalam circle, tepat di pinggir circle. Karena ketika mereka maju itu udah open field banget sih. Yes, benar banget. Ini area Frozen Lake itu akan menjadi hal yang susah, dan dimana Liza sudah mulai melakukan spray down terhadap Aerowolf. Satu orang didapatkan Renal yang harus terknockdown di belakang mobil. Ada spray dari Liza.
masih usaha untuk bertahan. Ucup juga sudah mulai meng-set up smoke di sini. Mereka harus mencari cara untuk masuk ke dalam circle, di mana di dalam juga sudah ada DJ. Satu tapping ke dalam, tapi ternyata Ucup mendapatkan balasan balik. Iya, mereka agak posisi terjepit sih menurut gue. Mereka masuk udah ada Aerowolf sama Morph yang nungguin. Sahabat mereka satu-satunya adalah cuman smoke. Gue nggak tahu mereka punya banyak smoke atau enggak, karena ketika mereka masuk mereka bakal butuh banyak banget smoke buat setidaknya memberikan mereka jalan buat dapetin cover masuk ke dalam circle. Dan XCN juga akan tereliminasi. Kita lihat nampaknya Morph Rensky berhasil mendapatkan Dranix di sini. Akan ada spray down balasan dari arah Ucup, tapi belum memberikan damage yang signifikan ke arah Morph. Sementara Ucup akan mampu mendapatkan revive di sini. Satu pemain dari Dranix akan langsung dikirim ke arah lobby. Tersisa dua pemain sekarang, Lizard dan juga Ucup harus melakukan mission impossible untuk masuk ke dalam circle. Sementara Zexy sudah low HP banget, tipis banget nyawanya. Untungnya masih bisa melakukan healing untuk setidaknya mempertahankan posisi dari Morph. Tapi Morph is taking a lot of fire sekarang. Lizard dan juga Ucup akan mencoba memberikan damage, tapi lagi-lagi mereka masih punya batu untuk ditahan. Tapi Blue Zone sakit banget dan akan langsung di finish di sini. Dranix akan puas di posisi ke-11, sementara Aerowolf yang menjemput nyawa pemain-pemain dari Dranix. Yes, benar banget. Dan kita lihat juga Red Rocket sudah mengamankan 5 kill. Posisi dari Red Rocket enak banget. Dia bisa siap untuk menyayur siapapun yang berusaha masuk di situ. Ada DJ, ada Geek Fam, dan IOG eliminated di posisi ke-10. Siren pun sudah mendapatkan 5 killing spree. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik karena semuanya berusaha untuk berebutan masuk ke dalam tengah circle. Iya, ini kalau kita lihat ya, Red Rocket punya posisi yang bagus banget. Lagi-lagi mereka ketika nahan zona, mereka mainnya bagus banget. Oh my god, dari jarak jauh. Red Rocket berhasil diculik satu oleh Aerowolf di sini. Agak sedikit mengerikan aim dari Spauf tadi. Langsung saja mengkenok pemain dari Red Rocket. Kita lihat di sini Bigetron sekarang ada di posisi terdepan untuk mendapatkan chicken dinner. Geek Fam harus berlari mengejar zona, tidak akan terjadi. Mereka harus akan tereliminasi. NFT juga mengikuti di posisi ke-7. Kita lihat bagaimana dalam waktu 5 detik 2 tim langsung tereliminasi. Red Rocket harus berlari cukup jauh masuk ke dalam circle, tapi tepat di sebelah mereka ada Aerowolf. Sekarang udah tinggal siapa yang dapetin knock duluan sih menurut gua. Dan Rocky justru yang akan mendapatkan potato. Spauf dalam posisi yang sangat terjepit, tidak memiliki banyak ruang gerak untuk dimainkan, dan dia harus melakukan edge kit terlebih dahulu. Zona juga akan bergerak dalam waktu 1 menit, dan Red Rocket punya kesempatan emas untuk masuk ke dalam circle karena pengganggu mereka sudah terkenok, tapi mereka akan menahan di sini. Mereka tidak ingin di backstep oleh Aerowolf nanti masuk ke dalam late game-nya. Yes, benar banget. Dan lihatlah circle-nya menuju ke Alter Ego. Alter Ego punya posisi yang enak banget. Dia punya compound di tengah circle di mana semuanya lagi berjuang di luar dalam circle. Dan Zuxi mulai melakukan tapping ke dalam Eikozu. Oh no! Sangat tipis sekali tertahan oleh pohon di depan Ryzen. Dan ini yang merupakan kesempatan buat BTR menyayur lebih daripada 8 kill point saja. Mereka belum puas, mereka masih butuh lebih kill point. Iya, ini kebanyakan tim nggak punya mobil, jadi ini bakal lomba lari banget sih. Ini bakal jadi amazing race menurut gue buat masuk ke dalam circle. Dan ini Nekozu udah nge-spot Red Rocket. Kita tahu sendiri bagaimana Siren sangat membutuhkan poin-poin sekecil apapun untuk setidaknya mempertahankan posisi mereka atau bahkan mempush posisi mereka masuk ke dalam playoff. Tapi masih Aerowolf dan juga Red Rocket masih gelut karena mereka tahu satu sama lain itu saling menutup jalur rotasi. Jadi mereka harus nge-kill salah satu dulu kalau misalkan mereka mau masuk ke dalam circle. Dan Nekozu dalam posisi yang sangat terbuka. Ada Bigetron tepat di seberang mereka, masih bisa mendapatkan cover, tapi menurut gue Siren di sini dalam posisi yang sangat terjepit. Bigetron terlebih dahulu sudah masuk ke dalam circle. Mereka udah ditungguin 2 tim. Siren dalam posisi yang sangat sulit untuk masuk ke dalam zona selanjutnya menurut gue. Yes, benar banget. Bigetron melakukan split, 2 orang dikirimkan langsung ke tengah circle dan langsung ditabrak juga. Compound dari Alter Ego dan langsung saja di-knock lagi oleh Smith. Di sini mendapatkan vision yang sangat baik. Lalu Nekozu juga berhasil mendapatkan Red Rocket, harus tereliminasi di posisi ke-6. Semuanya akan perlahan-lahan dimakan oleh zona. Sangat sulit sekali buat para tim yang tidak memiliki vehicle. Namun di situ Bigetron sudah mendapatkan posisi untuk Siren. Oh maaf ya, keselibet sedikit. Dan Bigetron sudah mendapatkan 10 kill di sini. Mereka menahan compound yang sama sekarang dengan Alter Ego. Walaupun Alter Ego punya 2 pemain doang, jadi menurut gue Bigetron masih punya kesempatan untuk menabrak compound tersebut dan menghapus Bigetron dari map Vikendi. Sementara Aerowolf tersisa 2 pemain juga sekarang. Aerowolf tinggal 1 pemain doang, yaitu Spauf. Jadi ini kesempatan buat Bigetron mendapatkan chicken dinner sangat besar. No Mercy masih mencoba mencoba mendapatkan lurking kill, dan Potato langsung saja dipulangkan ke arah lobby. Sekarang 4-2-1. Menurut gue Bigetron
Cuman di alternate universe mereka bisa kalah dari kondisi seperti ini. Yes, mereka sangat kuat sekali, di mana sudah mengoleksi 10 kill, masih berdiri dengan kokoh berempat. No Mercy sendirian saja di belakang batu, dan nampaknya ini akan semuanya memperebutkan posisi tengah, di mana harus mendapatkan setup smoke yang cukup baik. Hans hanya berjaga-jaga saja di sini dengan Smith, dan kita akan melihat bagaimana Bigetron bisa mendapatkan title King of Vikendia kembali di game kali ini. Iya, ini tapi circle-nya ke arah No Mercy. No Mercy cuma perlu goyang dikit doang buat masuk ke dalam circle. Untungnya mereka punya batu, jadi ini menurut gue bakal battle antara Alter Ego dan Bigetron terlebih dahulu. Kita lihat smoke defensif sudah dilempar untuk setidaknya menunda granat dari Bigetron atau push, dan udah kena tag di sini. Hands ke 50 HP. Granat sudah dimasak sama Luxi, dilempar via window di sini. Apakah akan kenok? Dua pemain berada di atas sana, masih mampu selamat. Bigetron tidak full commit untuk masuk ke dalam Alter Ego karena mereka tahu ada No Mercy yang memantau mereka dari kejauhan, dan kita lihat di sini Alter Ego masih menahan dengan dua pemain mereka di atas. Ada smoke yang melindungi mereka dari push Bigetron, sementara Microboy sendiri juga sangat sabar, tidak mau gegabah, tidak mau membuat kesalahan, karena satu kesalahan saja bisa membuat push ini menjadi mahal bagi Bigetron, karena mereka juga masih harus mengeliminasi No Mercy yang ada di luar, dan defensive smoke sudah mulai dilempar. Smith di sini melempar semua smoke yang dia bisa lempar, tapi satu smoke terganjal pintu, dan Smith di sini akan mampu berhasil mendapatkan Microboy yang menusuk dari belakang. Sebuah kesadaran tingkat tinggi, dan oh my god, bahkan berhasil mendapatkan satu terlebih dahulu sebelum akhirnya tumbang sama Playzone. Itu artinya kill tidak akan jatuh ke tangan Bigetron, dan Bigetron tahu sudah tidak ada gunanya untuk mengkontes Alter Ego. Sementara No Mercy berhasil menjadi burung kondor untuk mendapatkan Bigetron. Dream comes true untuk No Mercy. Zuxi berada di balik batu di sini, sementara masih ada Hands tepat di belakang mereka, dan nampaknya alternate universe benar-benar terjadi di sini. No Mercy keluar membuka badan, dia justru membuka badan dan sangat low HP. Zuxi akan menahan, dan justru Bigetron yang berhasil memanfaatkan keadaan tersebut. Morph gagal mendapatkan chicken dinner. Bigetron yang akan mendapatkan chicken dinner mereka.